Shalom, perkenalkan nama saya Sandi Dewanto. Sebelumnya saya boleh tanya, ada yang kemarin ikut ibadah youth, boleh angkat tangan? Oh ya, beberapa ya. Saya lihat di sini banyak sekali anak muda. Saya pikir baik kalau misalkan bisa berkumpul dalam satu komunitas ibadah youth yang kemarin saya juga khotbah di tempat itu dan saya merasakan bahwa ada suatu energi yang Tuhan berikan buat anak-anak muda saat anak-anak muda berkumpul dan beribadah memuji menyembah Tuhan. Jadi Tuhan lagi mau pakai tahun-tahun ini adalah generasi muda. Tuhan mau bangkitkan suatu generasi baru yang dikatakan generasi Yeremia. Nah, saya lanjutkan. Saya berjemaat di Bandung. Saya seorang pengerja juga. Saya umur 38 tahun dan 2 tahun lagi masa saya sebagai anak milenial akan expired ya. Jadi saya punya masa 2 tahun dan saya punya hati untuk anak-anak muda. Jadi saya di Bandung, saya juga melayani di ibadah youth di sana. Kami beri nama ibadahnya Legacy Center. Kalau di sini kemarin apa namanya ya? Youth Life. Ya, Youth Life. Kalau di Bandung namanya Legacy Center. Nah, saya melihat bagaimana anak-anak muda Tuhan pakai secara luar biasa. Mereka Tuhan urapi untuk menjadi saksi di luar sana. Nah, hari ini saya mau ajak saudara-saudara di tempat ini untuk kita belajar bagaimana kita bisa menjadi saksi di luar. Nah, apa itu saksi dalam kehidupan kita ini yang terutama buat kita anak-anak Tuhan, artinya apa? Kita harus mengalami sesuatu yang nanti Tuhan akan tolong kita, lalu kita harus menyaksikan kepada orang di sekitar kita untuk apa? Untuk menguatkan iman kerohanian mereka. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini penting sekali. Saya mau kasih sebuah ilustrasi tentang seekor Raja Wali. Jadi suatu hari saya melihat sebuah acara di TV di National Geographic tentang seekor Raja Wali yang bersarang di atas gunung. Ya, jadi pada saat saya memperhatikan itu film dokumentari seperti itu nggak lama sebenarnya. Jadi saya perhatikan ketika waktu itu saya ada di hotel, saya perhatikan burung Raja Wali itu tinggal di atas bukit. Dan di bawahnya ada sebuah lembah yang sangat luas sekali. Ya, mengapa Raja Wali tinggal di atas bukit yang di bawahnya ada lembah? Karena makanan dia itu harus dia lihat di lembah itu. Dia harus melihat dari posisi tinggi supaya dia bisa melihat ada makanan di bawah. Makanan dia biasanya tikus, kelinci, ular atau segala macam. Dan dia akan terbang di atas lembah itu. Lalu ketika dia melihat seekor mangsa, dia akan turun menangkapnya lalu membawa kembali ke sarangnya di atas. Nah, yang menjadi permasalahan dari seekor Raja Wali adalah di daerah lembah atau daerah di atas padang rumput seperti itu, biasanya anginnya sangat besar sekali, saudara-saudara. Nah, ketika angin besar datang, seekor Raja Wali biasanya dia merentangkan sayapnya dan membiarkan dirinya dibawa oleh badai tersebut, oleh angin tersebut, untuk dia berputar-putar, lalu dia akan melambung tinggi sekali, sehingga posisinya menjadi lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi. Nah, tiba-tiba dia akan ada berada di atas badai, dan disitulah situasi mulai menjadi aman dan menjadi tenang. Nah, saya perhatikan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pasti mengalami pergumulan, betul? Kita selalu mengalami masalah dalam kehidupan, baik anak muda, anak kecil, bayi sekalipun. Semua manusia yang hidup pasti mengalami pergumulan. Cuman orang yang sudah meninggal saja yang nggak punya masalah dalam kehidupannya, betul? Nah, jadi kita sebagai manusia, kalau kita mengalami pergumulan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, kita hari ini mau belajar dari Tuhan Yesus yang adalah teladan kehidupan kita dari kitab Markus ayat 6, 30-44. Ya, nanti kita akan belajar dari sini bagaimana mujizat terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Ayat ini bercerita tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ini ayat yang terkenal sekali. Mungkin kalian juga pernah dengar sejak di sekolah minggu, mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang terkenal salah satunya adalah ini, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, sekarang yang kita mau telaah terlebih dahulu yang pertama adalah sebenarnya kenapa sih, apa sih yang menyebabkan dalam kehidupan kita itu timbul permasalahan? Ya, saudara-saudara, kalau di tempat ini merenungkan, memperhatikan kehidupan saudara, sebenarnya hanya 2 hal yang membuat kita hidup ini muncul masalah. Yang pertama adalah karena kita ada dosa. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, masalah akan muncul. Karena apa?
Karena iblis terlibat di sana. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, iblis menjebak kita, lalu kita mulai permasalahan dengan orang lain, dengan Tuhan, dengan orang tua, dengan siapapun dalam kehidupan ini, sehingga kita mengalami permasalahan dalam kehidupan. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Multimedia bisa bantu saya. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan buat saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, inilah yang dialami manusia. Ketika manusia punya keinginan, mereka nggak berpikir panjang. Mereka akan cari cara sendiri, mereka mungkin tidak mengandalkan Tuhan, mereka mulai melangkah secara sembarangan, yang penting tujuan dia tercapai. Nah, itu manusia itu kebanyakan seperti itu. Dasarnya apa? Karena ada suatu keinginan dalam dirinya. Contohnya adalah ketika orang mulai ingin menjadi kaya. Ya, ketika dia mau menjadi kaya, dia bisa halalkan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dia bisa berkompromi dengan segala sesuatu sehingga muncullah dosa dalam kehidupannya. Dia mulai berbohong, dia mulai korupsi, dia mulai mencuri, dia mulai mengkhianati satu sama lain, dan di situ masalah akan timbul. Yang kedua, kenapa ada permasalahan dalam kehidupan kita? Dikatakan di Amsal 21 ayat 2. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Yang kedua, permasalahan bisa timbul karena Tuhan mau menguji hati kita. Mungkin saudara pernah mengalami keadaan situasi kehidupan saudara baik-baik saja, saudara beribadah setiap minggu, baca firman, kehidupan rohani saudara jaga dengan baik, tapi tiba-tiba masalah muncul. Nah, saudara harus mengerti, kadang Tuhan mau menguji hati kita. Dalam keadaan nyaman dalam kehidupan kita, dalam keadaan semua baik-baik saja, Tuhan pengen tahu apakah saudara tetap bersandar kepada Tuhan atau enggak. Apakah saudara setelah saudara diberkati oleh Tuhan, apakah saudara masih mau beribadah kepada Tuhan? Apakah saudara masih setia dalam perpuluhan? Apakah saudara masih setia dalam persembahan? Nah, itu yang mau Tuhan lihat, Tuhan uji dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang akan berusaha untuk mengatasi permasalahan kehidupannya dengan berbagai cara. Bukan cuma orang-orang Kristen yang bisa mengatasi masalah, tapi orang dunia pun bisa. Mereka bisa mengatasi masalah dengan cara-cara dunia. Mereka setelah berbuat dosa, mereka akan menutupinya dengan dosa lagi. Biasanya orang kalau sudah berbohong, dia akan menutupinya lagi dengan bohong. Kalau orang sudah mencuri, dia punya kebiasaan lagi mencuri. Ketika dia ketahuan, dia akan berbohong. Dan dosa akan selalu ditutupi dengan dosa. Nah, itulah cara yang dilakukan oleh orang dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bagaimana mengatasi permasalahan supaya setelah kita melewati semuanya itu, semuanya benar-benar beres dan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan gak mau, kalau dalam kehidupan kita itu gak murni saudara-saudara. Kalau kita punya masalah, Tuhan gak mau kita lewati masalah itu tapi meninggalkan suatu bekas yang menjadi cacat dalam kehidupan kita yang membuat Tuhan tidak suka, dan itu masalah itu pasti akan timbul lagi, akan keluar lagi, dan akan menjadi masalah baru lagi. Jadi Tuhan pengen kita benar-benar keluar dari masalah dengan keadaan yang benar-benar bersih dan benar-benar murni. Nah, karena itu di Markus 6 ayat 30 sampai 44, kita mau belajar teladan Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa menghadapi masalah dan kita menjadi pemenang. Amin. Nah, Markus 6 30 sampai 31 kita baca dulu. Markus 6, 30 sampai 31. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, ini merupakan gambaran kehidupan manusia ketika manusia berfokus kehidupannya kepada pekerjaannya, berfokus pada studinya. Mungkin di sini banyak sekali jemaat di tempat ini adalah mahasiswa yang datang ke tempat ini. Mungkin saudara punya tugas yang begitu besar, begitu banyak. Mungkin saudara punya aktivitas yang begitu banyak sehingga saudara nggak sempat. Ya, bahkan dikatakan ini kisah ini
murid-murid tidak sempat makan. Mungkin kalian juga punya tugas sampai lupa makan. Kalian punya aktivitas sampai lupa makan, lupa tidur. Bahkan dikatakan sampai bisa lupa ke gereja. Ya, saudara mengabaikan ke gereja, mengabaikan baca firman Tuhan. Untuk apa? Untuk tugas aktivitas kita di dunia ini. Nah, kalau saudara baca di setiap Injil, Matius, Markus, sampai Yohanes, saudara akan sering melihat Tuhan Yesus dalam aktivitas pelayanannya, dia suka menyendiri pergi ke atas gunung, betul gak? Dia suka tiba-tiba keluar dari kerumunan massa, lalu dia mulai mencari tempat sunyi untuk berdoa. Nah di sini pun, dalam kejadian ini pun, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat sunyi. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berhenti sejenak dalam aktivitasnya. Ya, nah Tuhan mau ngajak kita hari-hari ini. Dalam segala kesibukan aktivitas kita harus sempatkan diri untuk kita sejenak berada di hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, bukan hanya ibadah di gereja saudara-saudara. Saudara bisa melakukan aktivitas ini di rumah dengan melakukan saat teduh. Ya, saya selalu membiasakan diri untuk saat teduh, untuk saya berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, pergumulan kehidupan saya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, saya bawa ke hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk saya minta, seperti saya berkonsultasi kepada Tuhan. Untuk saya minta solusi daripada Tuhan. Dan saya mulai mau menyerahkan diri kehidupan saya kepada Tuhan. Nah ini penting buat saudara-saudara di tempat ini. Begitu saudara menghadapi pergumulan dalam kehidupan, permasalahan, gesekan atau apapun, kita jangan cari jalan sendiri. Karena Tuhan lebih tahu tentang diri kita. Amin. Nah kita ini penting saudara-saudara di hadapan Tuhan. Buktinya apa kalau kita ini penting? Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 26, di situ dikatakan bahwa, multimedia bisa coba kasih lihat. Nah, di sini dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah, ketika Tuhan berkata pada saat Dia menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sini ada kita. Berarti Tuhan pada waktu menciptakan manusia, saya mengilustrasikan, saya mau menafsirkan bahwa Tuhan gak sendirian, betul? Karena kata kita itu artinya jamak. Berarti di sini ada satu semacam perundingan, ada semacam musyawarah besar yang dilakukan Tuhan untuk menciptakan manusia. Berarti ini bukan hal yang gak penting, betul gak? Begitu Tuhan menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, air dan segala isinya, Tuhan hanya berkata-kata, betul? Dia hanya mengucapkan, maka semuanya jadi. Tapi ketika Dia menciptakan manusia, seperti Tuhan bikin suatu rapat khusus dulu di surga. Ya, Dia mau menciptakan suatu pribadi yang spesial sekali, yaitu saudara dan saya hari ini. Nah itulah mengapa dikatakan bahwa kita itu penting, saudara. Nah kalau kita penting, maka ketika kita lahir di dunia, kita ada masalah, masalah kita juga merupakan hal yang penting buat Tuhan. Amin. Karena Tuhan gak mau diantara kita jatuh dalam masalah, bahkan kita kalah dalam masalah, bahkan kita pada akhirnya kita jatuh ke dalam maut. Nah itu yang paling penting buat Tuhan. Nah Daud pun pernah mengatakan bahwa siapakah manusia sehingga engkau memahkotainya dengan kemuliaan. Daud mengerti siapa kita manusia. Bagaimana Tuhan menghormati kita, menghargai kita sebagai suatu ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dia. Karena itu saudara, kalau kita dalam masalah, jangan pernah saudara lari kepada cara-cara dunia, tapi datang kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menyimak apa yang saudara gumulkan dalam kehidupan saudara, sehingga Tuhan akan mengambil alih segala sesuatunya, sehingga menjadi lebih baik. Amin. Nah, pada saat kita melakukan saat teduh, bukan hanya ibadah kita untuk bisa menyendiri, keluar dari aktivitas kita, di sana kita berdoa, bergumul kepada Tuhan, dan saudara bisa baca firman di sana. Saya banyak sekali dapat jawaban dalam pergumulan kehidupan saya ketika saya baca firman Tuhan. Memang di antara kita sedikit sekali orang yang punya karunia untuk bisa dengar suara Tuhan. Nah, Tuhan menjawab doa kita itu dengan banyak cara, saudara-saudara. Bisa melalui hamba Tuhan yang punya kepekaan, bisa dengan tiba-tiba saudara dalam pergumulan datang ke gereja, lalu apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu menjadi rema saudara, itu menjadi jawaban kehidupan saudara. Dan yang terakhir adalah ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa firman yang kita baca hari itu tiba-tiba seperti mengetahui kondisi kehidupan kita dan merupakan solusi bagi kehidupan kita.
Nah itu penting sekali, Tuhan bicara bisa melalui firman Tuhan sendiri ketika saudara membaca firman Tuhan. Ketika saudara baca firman Tuhan, saudara akan dikuatkan kembali, saudara akan disegarkan kembali, iman saudara akan bangkit kembali. Nah saya punya kesaksian bahwa sebenarnya kekuatan roh itu sebenarnya punya andil yang cukup besar dalam kehidupan kita. Ya, dalam kita melakukan saat teduh, kita beribadah, bersekutu dengan Tuhan, roh kita itu dikuatkan saudara-saudara. Nah, kekuatan roh itu penting, lebih penting daripada kekuatan fisik dan jiwa. Saya punya kesaksian, sepupu saya di Bandung ya. Dia seorang pengusaha muda, dia punya aktivitas olahraga yang baik. Pada waktu itu, saya ingat sekali waktu kejadian, dia itu sedang melakukan pola hidup sehat ya. Jadi dia makan makanan sehat setiap hari. Bahkan nasi pun dia jaga nggak terlalu banyak dan dia ganti nasi putih dengan nasi merah. Ya, dia pelajari segala hal tentang makanan sehat dan dia makan itu. Dia nggak makan gorengan, bahkan dia rutin berolahraga bersepeda dengan teman-temannya. Hampir seminggu 3 atau 4 kali dia melakukan aktivitas itu. Dan dia memang mengatakan bahwa berkali-kali saya merasa sehat sekali nih. Coba ikutin aktivitas seperti ini, kamu pasti akan merasa segar gitu, badan kamu akan merasa fit. Tapi suatu hari tiba-tiba saya mendengar kabar yang kurang baik, yang cukup membuat saya syok, yaitu suatu kali tiba-tiba anggota keluarganya telepon ke mamah mertua saya. Ya, jadi papa mertua saya itu pendeta. Nah, mamah mertua saya ini pendoa yang cukup dekat dengan jemaat, bahkan dengan saudara-saudaranya. Jadi minta dukungan doa waktu itu. Dan dia telepon lalu bilang permasalahannya bahwa ini tiba-tiba saudara saya ini ususnya itu tiba-tiba kerasa sakit sekali. Ya, sakit sekali, lalu dia mulai kesakitan sampai dia guling-guling di lantai, lalu sama istrinya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, dokter nggak bisa menangani, harus dibawa ke Jakarta. Nah setelah dibawa ke Jakarta, dicek, diperiksa, ternyata dia mengalami penyakit kanker saudara-saudara. Kanker stadium 3 kalau nggak salah di ususnya. Dan itu membuat kita semua yang tahu bagaimana pola hidup dia, bagaimana badannya merasa fit, tiba-tiba ada satu sakit penyakit yang muncul yang nggak pernah dipikirkan. Yang kalau dikatakan nggak masuk akal. Dia makan makanan sehat, dia nggak merokok, dia aktivitas olahraga yang baik, fisik yang baik, tapi ada sakit penyakit. Nah sejak dia mengalami sakit itu, dia mulai down, dia mulai, aktivitasnya semua berhenti, dia mulai malas melakukan ini itu, bahkan aktivitas kerohanian pun dia mulai berhenti. Karena dia merasa kecewa, Tuhan saya aktivitas rohani baik, saya aktivitas jasmani saya baik, tapi kenapa saya bisa muncul masalah ini? Nah tadi seperti yang saya katakan bahwa kadang masalah dalam hidup kita ini muncul karena apa? Tuhan mau menguji hati kita. Nah, puji Tuhan saudara saya ini bertemu dengan seorang pengusaha di Jakarta yang dia juga mengalami hal yang sama. Dan pengusaha ini sudah dioperasi, sama penyakitnya kanker juga di usus besar, dioperasi. Lalu dia mulai sharing. Ya, pengusaha ini kebetulan juga kenal baik dengan papa mertua saya sehingga saudara saya ini dikenalkan dengan pengusaha ini. Lalu pengusaha ini sharing dengan dia, dikuatkan, mulai dikasih firman Tuhan, dia kasih tahu pengalaman dia, bagaimana dia menghadapi penyakit tersebut. Nah, di situ rohnya mulai tumbuh, saudara-saudara. Rohnya mulai menjadi kuat kembali, dan dia mulai melakukan aktivitas rohani kembali seperti sedia kala. Nah, saya melihat ketika rohnya semakin kuat, dia sudah melakukan aktivitas rohani lagi, dia memperkuat rohnya walaupun fisiknya lemah. Saya melihat fisiknya tiba-tiba kembali pulih. Ya, jadi pada suatu hari dia coba cek ke Singapura, ya. Tiba-tiba dokter mulai periksa dan dokter Singapura mengatakan, wah, ini kok ada kondisi yang membaik, dia bilang. Walaupun dia mengalami kemo, tapi ada kondisi yang baik. Nah, lalu sampai pada akhirnya dia kabarkan kepada keluarga pun bersuka cita gitu bahwa dia mulai kondisinya baik. Padahal waktu itu rambutnya udah mulai rontok karena di kemo. Nah, kita ada perjalanan rohani ke Israel. Lalu dia mau mengatakan bahwa saya mau ikut perjalanan rohani ke Israel. Nah, kita bareng-bareng berangkat ke sana dan di sana dia berdoa. Nah, sampai pada suatu hari pada saat kita ada di Danau Galilea, saudara saya ini tiba-tiba dia belum sembuh.
Tapi rohnya begitu kuat sehingga dia tampil ke depan dan berkata kepada pendetanya bahwa saya mau bersaksi, dia bilang. Ya, jadi dia bersaksi di tengah Danau Galilea di atas perahu itu dia bersaksi bahwa dia selama ini melakukan hidup sehat, tapi tiba-tiba ada sakit penyakit, dia dikuatkan kembali rohnya, dan dia berkata, saya percaya dengan iman bahwa Tuhan pasti sembuhkan saya. Nah, itu adalah momen titik balik yang menurut saya hidup dia bisa dipulihkan, dia disembuhkan. Karena apa? Karena beberapa bulan kemudian setelah pulang dari Israel, dokter menyatakan penyakitnya sembuh. Itu suatu hal yang luar biasa yang saya lihat bahwa fisik kita itu nggak menjamin bahwa roh kita kuat, jiwa kita akan kuat. Ketika roh kita lemah, jiwa kita akan lemah. Fisik kita akan jadi lemah juga. Nah, itulah pentingnya kenapa Tuhan minta kita dalam segala aktivitas kesibukan kita, baik dalam studi, baik dalam pekerjaan, kita sempatkan diri datang ke tempat sunyi. Kita bikin suatu komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita bikin suatu hubungan yang baik dengan Tuhan untuk apa? Untuk roh kita dikuatkan. Amin. Nah, ayat berikutnya di ayat 34, Markus 6:34. Markus 6:34. Nah, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, inilah yang dilakukan oleh saudara saya. Jadi dia bersaksi lagi ketika dia sembuh, dia bersaksi bahwa selama dia sakit dan setelah roh dia dikuatkan, ternyata dia keliling saudara-saudara. Dia ke rumah sakit dan dia mulai melayani orang-orang yang mengalami penyakit yang sama dengan dia. Ya, jadi dengan kondisi tubuh yang sebenarnya belum sembuh total, dia datang, dia melayani orang yang sakit kanker juga. Dia berdoa buat orang-orang tersebut, dia melayani dengan kasih, dan Tuhan sembuhkan dia pribadi. Dan saya percaya juga pasti ada beberapa orang dari yang dia layani pasti mengalami kesembuhan. Nah, ayat ini mau mengajarkan apa kepada kita? Kadang kita manusia, ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan, ketika mengalami masalah, emosi kita mulai terganggu, betul gak? Ya, kita mulai marah-marah, kita mulai enggak perhatian ke orang, apalagi kalau kita yang sudah berkeluarga. Kadang istri yang bisa tahu banget tuh perasaannya karena benar-benar melihat suaminya berubah karena ada permasalahan di kantor atau di mana. Nah, itu yang harus kita perhatikan ketika kita menghadapi masalah. Artinya apa? Tuhan memiliki belas kasihan. Nah, Tuhan minta di saat kita menghadapi masalah, kita jangan hilang kasih kita kepada sesama kita. Ya, saudara saya ini melakukan tindakan kasih yang di luar pemikiran manusia. Karena apa? Dia sendiri sedang sakit. Dan dia masih mau melayani orang lagi yang sakit. Dia sisihkan waktu bekerjanya untuk pergi ke rumah sakit mendoakan orang-orang sakit. Dia tetap melakukan tindakan kasih. Saya mengerti bahwa dia melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia mencontoh apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, kita juga hari-hari ini ketika saudara mengalami pergumulan, permasalahan, jangan kita mengabaikan lingkungan kita. Kita harus tetap melakukan tindakan kasih kepada saudara-saudara kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Begitu juga dengan Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ayat-ayat ini mendukung sekali buat kita bahwa ketika kita mengalami pergumulan, tetaplah kita berbuat kasih, baik kepada saudara kita, kepada pasangan kita, kepada lingkungan sekerja kita, atau teman-teman kita di kuliahan. Nah, ayat berikutnya, Markus 6 ayat 35-37. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan, kata mereka kepadanya. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, hal kedua yang biasanya manusia lakukan adalah ketika dia menghadapi masalah, mereka mencoba lari dari masalah. Betul gak? Ya, mereka mulai mau menghindari masalah, dia mau meninggalkan masalah begitu saja, dan sebenarnya masalah itu akan terus mengikuti kalau kita gak pernah selesaikan. Nah, begitu juga pada kejadian ini, ketika Tuhan Yesus mengajar sekian banyak orang, dan hari mulai malam, murid-murid melihat bahwa
Tuhan ini hari sudah mulai malam ya. Di sini nggak ada warung, nggak ada Cycle K mungkin ya. Kita nggak bisa beli makanan apa-apa di sini. Bagaimana mereka bisa makan? Nah lalu murid-murid mulai berkata kepada Yesus, udah suruh aja mereka pulang. Karena di sini nggak ada makanan. Nah Tuhan Yesus nggak mau seperti itu. Nah inilah yang kita belajar dari Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus mengatasinya. Maka Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Nah, itu kita mau belajar dari Tuhan bahwa kita harus mengatasi masalah. Kalau kita lari dari masalah, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ini nggak percaya Tuhan kita mampu. Amin. Dengan kita lari dari masalah, kita secara tidak langsung mau mengatakan bahwa Tuhan nggak sanggup deh. Masalah saya terlalu besar buat Tuhan. Kita mulai mengecilkan Tuhan ketika kita lari dari masalah. Tetapi begitu kita mau menghadapi masalah, kita yakin, kita percaya, kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Amin. Lalu ayat berikutnya, Markus 6 ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah meriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Nah, ketika kita menghadapi masalah datang kepada Tuhan, kita perlu kejujuran di hadapan Tuhan. Ya, kadang kita datang kepada Tuhan dengan ketidakjujuran. Nah, artinya apa? Kita mulai menyangkal akan dosa kita menyangkal bahwa kita telah berbuat salah, dan bahkan kita berseru-seru kepada Tuhan, seolah-olah kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Tuhan, bukankah saya sudah melayani Tuhan? Tuhan, bukankah saya sudah memberi perpuluhan? Kenapa masalah ini terjadi dalam kehidupan saya? Tetapi kalau saudara mau merenungkan, makanya kita perlu namanya saat teduh tadi saya katakan, di situ saudara bisa renungkan, sebenarnya kita bisa mengkoreksi diri kita. Ada masalah apa dalam diri kita? Dan kita mulai jujur kepada Tuhan. Tuhan, mungkin saya ada salah ini. Mungkin saya ada salah itu. Ya, ketika kita mulai jujur kepada Tuhan, seperti tadi murid-murid menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Ini Tuhan yang ada pada saya. Cuman ini. Permasalahannya ini. Ini 5.000 orang dan masalahnya saya cuma punya ini. Tuhan, saya mungkin punya hutang banyak di luar. Permasalahannya ini Tuhan, saya cuma punya ini sisanya. Nah, perlu kejujuran di hadapan Tuhan dan perlu kerendahan hati datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Ya, ayat ini mengatakan seperti itu. Nah, berikutnya 39 sampai 40. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah, saya mau menafsirkan seperti ini. Saudara perlu suatu komunitas dalam kehidupan saudara yang bisa menopang kerohanian saudara. Kadang orang kalau menghadapi masalah, dia maunya menyendiri. Ya, dia mau mengasihani diri sendiri, dia mulai menangisi diri sendiri, kenapa masalah ini terjadi dalam kehidupan saya. Seperti tadi kesaksian saudara saya. Dia gak mau diam di kamar sendirian. Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan? Mungkin saya sebentar lagi mati. Tuhan, semua yang negatif keluar dalam diri dia. Tapi begitu kita punya suatu komunitas, makanya tadi saya ajak saudara-saudara yang muda, saudara bisa bergabung di ibadah youth di GBI Suropati ini. Untuk apa? Saudara punya suatu komunitas yang bisa menguatkan saudara. Ketika saudara menghadapi permasalahan dalam kehidupan, komunitas itu akan menopang saudara. Mereka akan mulai mendoakan saudara. Mungkin ada solusi-solusi yang bisa keluar. Ada kata-kata firman Tuhan yang bisa membantu saudara-saudara semua di tempat ini. Untuk bangkit kembali dari pergumulan, dari keterpurukan kehidupan saudara. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Duduk berkelompok. Jadi kelompok, komunitas itu penting di saat kita menghadapi pergumulan kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya, ayat 6, Markus 6 ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka. Nah, ketika kita mulai datang kepada Tuhan, kita minta jawaban Tuhan, kadang kita juga merasa seperti ini. Ketika Tuhan kasih satu perintah, kita berdoa, Tuhan saya mengalami permasalahan seperti ini. Masalah saya berat sekali Tuhan. Nah, mulai saudara berdoa, saudara berkumpul dalam komunitas, atau tiba-tiba gembala saudara datang kepada saudara dengan kepekaannya bilang, Tuhan ada bicara sama saya bahwa kamu harus begini, begini, begini. Tuhan kasih solusi dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat saudara baca firman Tuhan, Tuhan mengatakan sesuatu dalam diri hati saudara. Dan itu kelihatannya mustahil, betul gak? Tuhan kita itu luar biasa karena apa? Karena dia mengerjakan hal-hal yang mustahil. Kalau dia gak mengerjakan hal yang biasa-biasa saja, maka Tuhan gak luar biasa, betul?
Nah, ini yang luar biasa dari Tuhan apa? Dia mengatakan sesuatu biasanya hal yang mustahil. Coba saudara bayangkan jika di ayat 41 ini, kalau saudara berada pada situasi itu, saudara jadi murid-murid Tuhan Yesus, 5 roti 2 ikan, Tuhan pecah-pecahkan, kira-kira jadinya berapa biji saudara-saudara? 5 tambah 2, 7. Kalau dibagi 2, Tuhan cuma 14, betul gak? Dan dikasih kepada murid-murid, nih bagiin, kamu bagiin ke 5.000 orang. Mungkin kalau saudara di sana, saudara pegang bakulnya, mungkin saudara ngeliatin Tuhan Yesus. Serius nih Tuhan, ini cuma segini, 5.000 orang, gak akan mungkin ini cukup gitu kan. Tapi di sini kita mau belajar apa? Di saat firman Tuhan kelihatannya mustahil buat kita. Kita mau melangkah, amin. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita bergumul dalam kehidupan kita, Tuhan kasih jawaban, biasanya itu mustahil. Dan yang perlu kita lakukan apa? Kita melangkah dengan iman kita. Ya, memang Tuhan mengerjakan hal-hal yang mustahil. Tapi kita lihat di ayat 42 sampai 43. Ya, setelah dibagi-bagikan kepada mereka, maka dikatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan itu. Nah, disitulah mujizat akan terjadi. Jadi tahapan apa yang kita mau belajar dari kisah ini? Pertama, kita harus punya waktu untuk Tuhan, untuk berdoa. Ya, di saat kita punya pergumulan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita datang kepada Dia, pencipta kita. Karena Tuhan itu Tuhan itu menganggap kita itu penting. Jadi jangan saudara menganggap, Tuhan masalah saya ini gak penting. Tuhan saya bukan siapa-siapa. Saya bukan pendeta, saya gak layak datang kepada Tuhan. No, tadi saya katakan bahwa kita diciptakan dengan suatu rapat khusus. Menurut saya ini 3 oknum, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kita ini penting saudara-saudara. Bayangkan 3 pribadi ini adalah 3 pribadi yang paling penting di seluruh jagat raya ini. Kalau saudara bayangkan 3 orang penting di dunia, misalkan ya, siapa? Bill Gates, Jack Ma, dan satu lagi pendiri siapa? Gojek, siapa? Pendiri Gojek itu kan, orang kaya juga kan, pengusaha besar itu kan. Kalau mereka sedang duduk bertiga ngopi, menurut saudara bicara tentang apa mereka? Apakah hal-hal yang ngalor ngidul? Atau hal-hal yang gak penting? Enggak. Mereka itu orang-orang penting, orang-orang hebat. Pasti dia mempunyai ide-ide hebat, betul gak? Nah, dan saudara diciptakan oleh Tuhan dengan 3 pribadi yang sedang meeting bersama untuk menciptakan saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Dan buat Tuhan, saudara itu sangat penting sekali. Yang kedua, Tuhan mengajarkan apa tadi? Kita harus tetap melakukan kasih dalam permasalahan, dalam pergumulan kehidupan kita. Kita jangan melupakan tindakan kasih. Dan yang ketiga, kita jangan lari dari permasalahan kehidupan. Ya. Dan yang keempat, dikatakan kita mulai bikin suatu komunitas yang bisa menopang iman kerohanian kita. Yang kelima, kita mulai melangkah dengan iman ketika Tuhan mengatakan sesuatu. Nah, kalau kita sudah mengalami mujizat Tuhan, Tuhan itu enggak pernah membuat suatu mujizat yang biasa-biasa yang membuat saudara lupa. Maka dikatakan di sini bahwa sisa potongan rotinya adalah 12 bakul. Tujuannya apa? Tuhan melakukan ini supaya saudara mengingat, dan ini menjadi kesaksian saudara dalam kehidupan saudara. Ya, 12 bakul bicara tentang apa? Tentang sesuatu yang saudara bisa jadi satu simbol. Ingat, untuk saudara begitu bertemu dengan seseorang, saudara menjadi saksi. Saya dipulihkan Tuhan seperti ini. Jadi suatu pengingat buat kita, bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita, itu Tuhan kerjakan secara luar biasa, bukan hal yang biasa-biasa. Oke, saya minta pemusik bisa standby. Saya akan tutup khotbah saya dengan suatu kesaksian kehidupan saya, ya, bicara tentang penyerahan diri. Jadi saya itu sudah menikah, saya punya seorang anak berumur 2 tahun 7 bulan ini, ya. Saya belajar penyerahan diri ketika saya punya anak ini, ya. Jadi saya menikah kurang lebih 7 tahun, ya. Saya pacaran 7 tahun, lalu saya menikah 7 tahun. Sebelum menikah, istri saya udah bilang kepada saya bahwa saya ini nggak mau punya anak. Saya takut sekali punya anak, ya. Tapi dalam diri saya pengen punya anak gitu. Jadi saya menghargai ketakutan dia, tapi diam-diam saya berdoa gitu untuk dia. Tuhan, saya pengen punya anak. Tuhan gerakinlah istri saya. Karena saya nggak mau maksain istri saya untuk punya anak, karena apa? Saya takut ada penolakan dalam diri dia. Betul nggak? Kalau ada penolakan,
anak itu akan mempunyai kejiwaan yang bermasalah dengan orang tuanya pada saat dia menjadi dewasa. Nah, jadi saya bergumul sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Setelah 5 tahun kami menikah, ya, istri saya mulai, tiba-tiba dia ngomong, kamu benar pengen punya anak ya? Iya, karena saya senang sekali dengan anak-anak kecil. Bahkan adiknya yang menikah setelah saya udah punya anak duluan dan itu kami yang ngurus ya. Mainnya sama saya, apanya sama saya, sampai papa mamanya bisa beraktivitas tapi anaknya dekat sekali dengan saya. Sampai-sampai suatu kali mamahnya jadi adik ipar saya ini sempat sedih hatinya karena apa? Pernah dia berangkat ke Israel, anaknya ditinggal di rumah bersama dengan saya. Lalu mamanya video call sama anaknya ini. Begitu video call, dia panggil anaknya kan, namanya Gwenet. Halo Gwen, di video call itu. Dan anaknya ngelihat mamanya hanya 2 detik saja, lalu dia berpaling lagi main sama saya. Jadi dia benar-benar nggak excited sama mamanya. Karena apa? Anaknya terlalu dekat dengan saya. Nah itulah kenapa istri saya tanya ke saya, kamu benar-benar pengen punya anak ya? Kamu dekat sekali dengan anak-anak. Saya bilang, oh iya tapi saya pengen kamu juga punya keinginan itu supaya nggak ada penolakan. Jadi kita mulai berdoa, kita program. Nah, karena sudah terlalu lama menunda punya anak, jadi kayaknya sepertinya kami susah punya anak, ya. Jadi istri saya sempat 2 kali keguguran, ya. Setelah kita program 2 kali keguguran, yang membuat istri saya takut untuk melahirkan adalah yang pertama dia takut muntah, saudara-saudara. Dalam kehidupan dia dari sejak dia kecil sampai dewasa, mungkin dia muntah bisa dihitung oleh 1 tangan ya. 3 atau 4 kali aja muntah. Dan muntah yang terakhir yang mengerikan sekali yaitu keluar cacing sepanjang ini saudara-saudara. Jadi dia sangat takut sekali karena dia menganggap bahwa orang yang hamil itu dia akan mual dan akan muntah-muntah. Nah tapi begitu kita hamil, istri saya hamil 2 kali itu, dia nggak mengalami mual saudara-saudara. Jadi kenapa kita lanjutkan untuk program anak yang ketiga kalinya, dia merasa nggak mual. Nah tapi ternyata pada saat kelahiran anak yang ketiga ini, kehamilan yang ketiga ini, istri saya mual, muntah-muntah ya. Dia mulai gak enak badannya dan dia mulai menggerutu gitu ya. Kenapa yang ketiga ini seperti ini? Nah lalu saya bilang ayo kita doa sama Tuhan supaya kamu gak mual. Kita doa sama Tuhan dan kita melihat bahwa ini kok situasinya kok seperti ini. Jadi apa ya, istri saya mulai berkali-kali datang kepada saya, apa kita gugurin aja anak ini. Mumpung baru 2 bulan dan belum ada denyut jantungnya dia bilang. Kita konsultasi sama dokter bilang, oh nggak boleh, jangan, sayang sekali. Ini saya lihat kondisinya benihnya ini bagus sekali, akan tumbuh dengan baik. Nah, lalu kita doa sama Tuhan. Nah, pada kehamilan yang ke-7 bulan, ya datanglah seorang hamba Tuhan dari Malaysia. Nah, kami datang pada dia dan kebetulan hamba Tuhan ini punya karunia untuk bernubuat ya. Dia kadang suka mendoakan orang dan biasanya terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Jadi karena saya cukup dekat dengan hamba Tuhan itu, saya sering melayani dia kalau dia datang ke Bandung. Kami melayani hospitality, jadi kita sering ngobrol dan dia sering mendoakan saya. Dan pada saat itu saya tanya sama hamba Tuhan ini, namanya Pastor Sandra Nair. Ya, dia keturunan India yang tinggal di Malaysia. Dia bilang gini, Tuhan ada sesuatu bicara tentang anak kamu. Ya. Kita dengerin kan dia mau ngomong apa. Tapi terakhir dia bilang gini, tapi Tuhan bilang, saya gak boleh ngomong sama kamu saat ini. Nanti setelah istri kamu melahirkan. Wah itu membuat istri saya semakin takut lagi ya. Karena sesuatu yang, saudara bayangkan, Tuhan ngomong sesuatu tapi gak boleh diomongin saat itu. Jadi istri saya itu punya pikirannya yang negatif kan. Karena kita pengen tahu apakah anak ini takutnya lahirnya cacat, ataukah akan meninggal, kita nggak tahu. Karena Tuhan seperti merahasiakan sesuatu kepada kita. Nah lalu kita mulai berdoa, kita mau berserah sama Tuhan. Ya, kita setiap malam kita doa, udah kita serahin aja sama Tuhan, kita doa. Kita minta Tuhan yang atur lewat dokter kita ya. Dia biar bisa cek dengan baik, dia bisa kontrol bayi ini dengan baik, supaya nggak terjadi apa-apa. Kita setelah mendapat pernyataan dari hamba Tuhan itu, saya tetap nggak puas ya. Jadi saya hubungi dia lagi dan saya minta tolong gini, tolong kasih clue aja deh pastor. Kasih clue-nya, Tuhan tuh mau ngomong apa sih? Kita mau paksa dia sebenarnya. Hamba Tuhan ini cuma bilang gini, kamu serahkan semua sama Tuhan.
Ketika kamu serahkan sama Tuhan, semua yang tidak baik akan menjadi baik. Nah, itu yang saya pegang tentang anak saya ini. Saya pegang sampai hari melahirkannya. Ya, jadi setelah 8 bulan, mau ke 9 bulan, mau waktu melahirkan, istri saya kan maunya disesar. Dia nggak mau lahir normal, takut dia. Jadi harusnya anak saya itu lahir di tanggal 26 Oktober. Nah, karena harus disesar, dokter bilang harus mundur 2 minggu kalau mau sesar. Ya, mundur 2 minggu, kira-kira tanggal belasan 10 gitulah. Nah, jadi saya bilang ke istri saya, ayo kita pilih tanggal aja, mumpung sesar pilih tanggal. Nah, kita tetapkan tanggal 10 Oktober, kita bilang. Bagus, 10, jadi kita bisa ingat gampang. Nah, oke, kita sudah sepakat tanggal 10 bulan 10. Kita datang ke dokter, tanggal 10 bulan 10. Nah, tapi dokternya tiba-tiba berkata begini, aduh maaf sekali ya, saya tanggal 10 kayaknya saya nggak ada di Indonesia. Karena saya harus keluar negeri. Saya harus berangkat kurang lebih dari tanggal 5, tanggal berapa gitu. Tiketnya tunggu konfirmasi aja. Tapi saya tanggal segitu pasti saya nggak ada di Indonesia. Wah, kita mulai bingung lagi di situ. Istri saya mulai takut lagi, mulai khawatir lagi. Ya, kok kayaknya semuanya nggak mulus. Setelah ada pernyataan hamba Tuhan itu, kok semuanya kayak nggak mulus ya. Sampai dokternya bilang gini, bagaimana kalau saya rekomendasikan dokter bedah yang lain? Ya, saya kenal baik dengan dokter ini. Dia punya pengalaman yang bagus. Lalu kita doa lagi sama Tuhan. Dan istri saya seraknya sama dokter ini. Jadi dia katakan gini, dok, saya nggak mau sama dokter lain. Saya maunya sama dokter. Ya, gimana? Karena saya dari awal sudah berdoa sama Tuhan bahwa biar dokter yang mengatur segala sesuatunya. Nah, ketika saya datang kepada dokter, dokter bilang, oke, gimana kalau dimajuin lagi aja kelahirannya? Tanggal berapa dok? Tunggu minggu depan ya, saya konfirmasi tiket saya tanggal berapa. Nah, minggu depan kita datang lagi kepada dokternya dan dokternya bilang, saya berangkat tanggal 5 sudah dipastikan. Ya, gimana, kamu mau tanggal berapa? Akhirnya kita berunding lagi, kita doa lagi. Tanggal 3 saya bilang, tanggal 3 bulan 10 dok. Ya, karena waktu itu saya sempat konsultasi dengan hamba Tuhan, dikatakan tanggal 3 bulan 10 tahun 2016 kemarin itu adalah Rosh Hashanah, pergantian tahun bangsa Yahudi. Ya, menurut dia bagus sekali karena tanggal itu Tuhan mencurahkan berkatnya buat bangsa Yahudi dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang adalah cangkokan dari berkat Abraham, kita juga akan dapat berkat yang sama. Wah, itu profetik sekali, jadi saya terima itu dengan baik. Nah, kita datang pada dokter, tapi dokternya bilang gini lagi, aduh, saya tuh nggak biasa, dia bilang. Kalau saya sudah operasi orang, saya tinggal pergi tuh saya nggak biasa, saya nggak tenang. Gimana kalau dimajuin lagi aja? Jadi dokternya majuin lagi kelahirannya. Dia bilang, tanggal 1 bagaimana? Ya, supaya saya bisa cek kamu kurang lebih 3 hari. Oke, saya bisa berangkat dengan tenang. Kita doa lagi sama Tuhan. Nah, ada permasalahan karena pas tanggal 1 papanya tuh nggak bisa ada di Bandung. Ya, papanya nggak bisa mendampingi istri saya untuk melahirkan. Itu yang membuat dia ganjelan. Tapi saya bilang, kita sudah berserah sama Tuhan. Kita serahkan yang terbaik kepada Tuhan supaya Tuhan kasih yang terbaik. Akhirnya benar. Istri saya harus melahirkan tanggal 1. Ya, jadi tanggal 1 jadi operasi. Dan saya pada saat operasi saya diizinkan oleh dokternya untuk bisa masuk melihat istri saya. Ya, saya masuk ke sana, saya dampingi istri saya. Dan begitu anak saya keluar, saya dan istri saya agak kaget sedikit ya. Karena apa? Karena tubuh anak saya itu mulai kebiruan dan abu. Ya. Lalu begitu melahirkan, keluar, suami harus ikut dokter untuk cek si anak. Ya. Jadi istri saya tinggalkan, saya cek si anak, dia periksa semua organ tubuhnya, jari-jarinya semua lengkap segala macam. Nah, anak saya itu dikasih oksigen, langsung dikasih oksigen, ditepuk-tepuk segala macam biar nangis. Dan anak saya nangis gitu, mulai nangis dan dokter bilang, oke, udah nangis nggak apa-apa. Gitu. Nah, setelah 2 hari melahirkan ketemu ini, dokternya datang kepada saya dan dia mengatakan begini, aduh, istri saya namanya Mila ya, aduh Mila, saya kaget sekali loh waktu anak kamu lahir ya. Karena beratnya cuma 2,3. Ya, jadi pada saat istri saya masuk rumah sakit itu 3 hari sebelum melahirkan beratnya 2,6. Nah, karena lahirnya dimajuin tanggal 1 itu hitungnya prematur saudara-saudara. Nah, kalau prematur menurut dokter, menurut medis, kalau berat anak 3 kilo itu masih oke. Ya. Tapi begitu kita masuk rumah sakit beratnya 2,6, tapi begitu lahir jadi 2,3. Padahal pada saat itu istri saya dikasih penguat janin, dikasih nutrisi buat si anak.
Nah, dokternya mengatakan pada waktu datang kepada kami bahwa anak kamu itu kenapa jadi warnanya abu begitu? Karena ternyata ari-arinya itu hampir putus saudara-saudara. Ya, jadi sudah hampir terlepas dari si anak. Jadi selama istri saya dikasih nutrisi, dikasih penguat janin oleh dokter dari rumah sakit selama 3 hari, itu semua gak masuk ke anak saya. Ya, dan kalau kamu lahirin tanggal 1 kemarin ini, itu kamu harus bersyukur sekali sama Tuhan. Karena apa? Kalau kamu lewat sehari aja, mungkin anak kamu udah gak ada. Nah, di situ saya belajar. Saya mulai menangis sama Tuhan. Saya lihat bahwa Tuhan, begitu saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan, pergumulan hidup saya, permasalahan hidup saya, Tuhan jadikan semuanya baik. Amin. Nah, berserang beberapa seminggu setelah istri saya melahirkan, hamba Tuhan yang dari Malaysia itu datang lagi ke Bandung. Ya, begitu datang ke Bandung, dia cari kami berdua, dia mau lihat anak saya. Dia cari, terus dia bilang begini, Mila, kamu ingat gak waktu kamu hamil 7 bulan, kamu datang sama saya. Kamu tanya Tuhan ngomong apa, betul? Iya betul. Emang Tuhan ngomong apa? Kan kita penasaran ya, Tuhan ngomong apa kemarin pastor? Dia bilang gini, oke, saya ceritakan sama kamu, nanti kamu ceritakan apa yang terjadi dengan anak kamu. Nah, sebenarnya waktu kamu hamil 7 bulan, begitu saya tahu kamu hamil, saya berdoa sama Tuhan, dan Tuhan bilang sama saya bahwa iblis gak mau anak kamu ini lahir. Ya. Dan Tuhan bilang sama saya bahwa ini anak ketiga yang mau iblis gagalkan untuk kamu lahirkan. Nah, padahal saya gak pernah cerita sama dia bahwa istri saya sudah gugur 2 kali. Tapi dia bisa tahu dengan spesifik bahwa ini adalah anak ketiga yang Tuhan mau iblis gagalkan. Karena apa? Karena Tuhan mau anak kamu diserahkan kepada Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Tuhan mau mengurapi anak ini menjadi hamba Tuhan. Nah, di situ kami mulai bikin tim doa, dia bilang. Saya kerahkan tim doa saya yang di Malaysia, saya kerahkan tim doa saya yang ada di Australia, semua minta berdoa. Saya bilang ada satu anak hamba Tuhan di Bandung. Dia mau melahirkan seorang anak yang Tuhan bilang anak ini mau diurapi Tuhan jadi hamba Tuhan. Ya, tolong kalian doakan karena ini mau digagalkan lagi oleh iblis. Nah, setelah dia cerita itu kami berdua menangis, kami mulai sedih. Lalu kami mulai ceritakan apa yang terjadi sampai dokter majukan ke tanggal 1. Harusnya tanggal 10 jadi ke tanggal 1. Nah, inilah saudara-saudara yang mau saya bilang kepada saudara semua bahwa di saat pergumulan terjadi dalam kehidupan saudara, ya, saudara harus mulai berdoa kepada Tuhan. Cari waktu untuk Tuhan. Di tengah kesibukan apapun, kesempatkan saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan jangan pernah lari dari masalah. Istri saya hampir mau menggugurkan anak saya karena dia gak kuat. Dia mau lari dari masalah itu. Tapi kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Nah, saya undang WL bisa naik ke mimbar. Ya. Kesaksian saya ini kiranya bisa menguatkan saudara-saudara di tempat ini yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan. Kesaksian saya ini kiranya bisa menjadi satu gambaran bahwa betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa saudara harus mengerti bahwa saudara itu penting di mata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami menyerahkan diri kami secara total kepada Tuhan. Dalam setiap aktivitas kehidupan kami akan ditemui dengan berbagai permasalahan ya Tuhan. Baik karena dosa kami, ataupun karena Tuhan memang mau menguji hati kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memulai hidup kami ya Tuhan, dengan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami mau berbincang-bincang, berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk setiap apapun yang kami lakukan, langkah-langkah kehidupan kami tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kalaupun begitu berat pergumulan dalam kehidupan kami gak mau lari dari masalah kehidupan kami. Tapi kami mau serahkan kepada Tuhan kami. Tuhan yang besar, yang bisa mengalahkan segala sesuatu. Tuhan yang bisa mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Engkau melihat kami begitu penting di hadapan-Mu. Tapi kami kadang suka mengabaikan akan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami menganggap bahwa Engkau begitu kecil, Engkau tidak bisa mengatasi masalah kehidupan kami. Atau kadang kami juga merasa bahwa kami enggak layak ya Tuhan untuk Engkau perhatikan.
Kami merasa kami nggak layak Tuhan, untuk Tuhan ikut campur dalam kehidupan kami. Kami mau minta ampun kepadamu ya Tuhan. Dan mulai pagi hari ini, kami mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dan memperhatikan kami. Dan begitu kami menyerahkan permasalahan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, segala yang buruk akan Tuhan jadikan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sungguh baik. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Selesai ya Tuhan, tapikah hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja dalam diri setiap umat-Mu pagi hari ini, akan memulihkan kehidupan mereka. Roh Kudus akan terus menguatkan mereka dalam segala keterpurukan dalam permasalahan kehidupan mereka. Engkau Allah yang setia, yang selalu mendampingi mereka, sebab firman-Mu berkata bahwa Engkau akan menyertai kami semua sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih ya Bapa. Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin.